Dalam upaya mendapatkan data real lapangan terkait luas tanam dan luas lahan pertanian di Kota Tegal, Dinas Kelautan Perikanan Pertanian dan Pangan DKP 3 Kota Tegal melakukan giat update luasan lahan sawah Kota Tegal sejak Senin hingga Kamis 7-10 Maret. Tim DKP 3 Kota Tegal yang terdiri dari Koordinator PPL Kota Tegal Iswari Gunartiningsi SP, Koordinator PPL Margadana M. Aziz Rizal SPKP, PPL Kalinyamat Kulon dan Cabawan Taswadi, PPL Kaligangsa Dian Ayu SP, Mantri Tani Edi Purnomo, PPL Filsah Karisma SP, POPT Novi Aji SSP MP, tampak menyisir areal persawahan Kota Tegal pada Rabu 9 Maret, mulai dari Kelurahan Klandon, seputar Polder Bayuman, Kaligangsa, Cabawan, dan areal sawah lainnya. Kabid Pertanian dan Pangan Yusmana SEMM melalui Koordinator PPL Kota Tegal Iswari Gunartiningsih mengatakan, pengukuran lahan juga terkait laporan statistik pertanian agar DKP 3 memperoleh data yang akurat. Ukuran lahan ini itu supaya kita tahu data real di lapangan terkait dengan luas tanam dan luas lahan kita. Itu terkait hubungannya juga dengan laporan SP statistik pertanian supaya kita memperoleh data yang akurat. Jadi dengan adanya data luas lahan dan luas tanam yang akurat ini, itu membantu sekali kita dalam memprediksi jumlah produksi luas panen kita setiap musim tanam. Ya, harapan saya dengan adanya pengukuran ini kita mempunyai acuan data terkini spasial maupun tabular tentang luas tanam dan luas lahan pertanian. Sementara itu, Kabid Pertanian dan Pangan Yusmana melalui POPT Novi Aji mengungkapkan, melalui update data luasan lahan, nantinya akan dirumuskan luasan lahan sawah dilindungi. Produk dari Kementerian Pertanian adanya lahan KP2B, yaitu KP2B luasan kawasan pangan pertanian berkelanjutan supaya bisa menghasilkan produk pangan untuk wilayah kawasan Kota Tegal. Itu juga tidak boleh dialihfungsikan dari lahan pertanian ke non pertanian dan berguna untuk mempertahankan ketahanan dan kemandirian pangan meskipun di sini wilayah kota. Namun sesuai dengan amanah undang-undang, dalam suatu wilayah harus ada suatu kawasan pertanian pangan berkelanjutan maupun adanya luasan lahan sawah yang dilindungi, dan di situ sudah akan ditetapkan dengan peraturan dari Kementerian APR, kemudian juga didukung dengan peraturan daerah. Maka di sini kita akan menyisir, mengupdate data-data lahan sawah yang masih produktif maupun yang tidak produktif. Sebab di Kota Tegal luasan lahan sawah pertanian itu sebagian ada yang sudah tidak produktif lagi, salah satunya karena adanya intrusi air asin. Maka kita pertahankan wilayah-wilayah yang masih berpotensi untuk mendukung produksi pangan, baik itu tanaman pangan maupun tanaman hortikultura seperti sayuran dan buah-buahan. Kawasan sawah yang paling produktif itu di Kelurahan Kalinyamat Kulon, kemudian Kelurahan Cabawan, itu yang di bagian selatan wilayah Pantura. Ada lagi yang di Tegal Selatan, yaitu di Kelurahan Keturen dan Kelurahan Gebong Kulon. Hasil pertanian Kota Tegal memang fluktuatif. Hal itu dikarenakan cuaca ekstrim, iklim tidak menentu, musim hujan mundur, tantangan organisme pengganggu tumbuhan, maupun hama penyakit tanaman. Meski demikian, penerapan budidaya tanaman pangan sesuai dengan intensifikasi pertanian terus dilakukan. Produktivitas rata-rata Kota Tegal yang tahun 2021 kemarin berdasarkan data perhitungan Dinas, hasil ujian itu rata-ratanya 6,4 ton per hektar. Untuk lahan pertanian yang masih produktif, kami berharap pemerintah, baik pemerintah daerah, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat untuk ikut memperhatikan baik jaringan irigasi maupun infrastruktur pertanian, karena di wilayah Kota Tegal juga masih
banyak petani yang menggantungkan hidupnya dari sektor pertanian. Jadi ini juga kita kan ikut memperhatikan perekonomian, yang kita berupaya bisa ikut meningkatkan kesejahteraan para petani, karena ya, itu mata pencaharian sebagian petani yang ada di wilayah Kota Tegal, khususnya yang masih produktif tadi seperti Kecamatan Margadana, khususnya Krandon, Kaligangsa, Kalinyamat Kulon, kemudian Cabawan. Itu mata pencaharian utama mereka sebagian adalah petani. Kemudian yang di Tegal Selatan itu di wilayah Keturen dan Gebong Kulon, itu juga sebagian mata pencaharian mereka adalah petani. Sebenarnya juga kegiatan ini tidak cukup sampai di sini ya. Artinya ada keberlanjutan karena Kota Tegal itu merupakan kota yang bergerak cepat dan dinamis, sehingga kegiatan ini seyogianya bisa dilakukan setiap tahun sehingga kita bisa memperoleh data yang terupdate. Ya. Penyuluh Pertanian dan POPT Kota Tegal siap mensukseskan pertanian dan mengamankan produksi pangan. Sukses! Tim Liputan Sebayu FM melaporkan.